Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Pemirsa, sahabat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Di kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa lewat media yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan momentum Maulid Nabi. Jadi kita sudah mengetahui, sudah masyhur, diketahui di kalangan oleh masyarakat muslim secara umum bahwa di Rabiul Awal ini masuk di dalamnya bulan dilahirkan Rasulullah SAW. Karena sangat besarnya atensi masyarakat muslim di Indonesia dan kecintaan mereka kepada beliau SAW, tentunya banyak ekspresi-ekspresi yang bisa kemudian dilakukan oleh setiap kelompok ataupun individu. Nah, berkaitan dengan fenomena ini, maka kami akan menyampaikan seperti apa Maulid Nabi itu di dalam pandangan Muhammadiyah. Tentunya Muhammadiyah ini berdasarkan di beberapa fatwanya, karena kita mengetahui Muhammadiyah di dalam menentukan istinbat hukumnya, yang pertama didasari dengan Al-Quran dan Sunnah yang memang disampaikan oleh para ulama, dan itu sudah dimusyawarahkan oleh majelis tarjih dan tajdid, sehingga apa yang menjadi keputusan itu insya Allah akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Baik, untuk selanjutnya kami sampaikan yang pertama, pada prinsipnya tim fatwa dari tarjih itu belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan berkaitan dengan acara-acara Maulid Nabi, entah pengajian ataupun dengan acara-acara apapun yang sifatnya mubah, boleh, ataupun larangan-larangan berkaitan dengan acara Maulid Nabi ini. Perkara ini termasuk dalam perkara ijtihadiyah, yaitu ranah ijtihad, dan memang para ulama terbagi beberapa pendapat berkaitan dengan acara Maulid ini. Maka ada sebagian para ulama yang mereka memperbolehkan, tapi ada juga yang kemudian melarangnya. Di dalam ijtihadiyah dan tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan. Bila di suatu masyarakat muslim memandang perlu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang serta harus mempertimbangkan kemaslahatannya. Jadi dua poin ini, jangan sampai menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan juga ada nilai kemaslahatannya. Jadi dari tim fatwa memandang bahwa Maulid ini nanti tidak ada perintah secara tegas dan juga tidak ada larangan. Maka perlu dilihat daripada dua aspek ini, apakah kemudian ketika pelaksanaan itu harus jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harus ada kemaslahatan untuk umat. Kira-kira ada enggak? Kita lanjutkan. Perbuatan yang dilarang ini, contohnya secara konkretnya disebutkan adalah perbuatan-perbuatan yang memang diada-adakan perkara yang baru berkaitan dengan syariat agama. Contohnya di dalam acara Maulid itu ada ritual-ritual atau syair-syair yang dianggap itu merupakan bagian syariat. Kalau tidak dilakukan, ini tidak ada keutamaan. Atau justru diyakini dengan Maulid ini adalah sesuatu yang bagian syariat itu sendiri, ini juga jadi bermasalah. Acara-acara kemudian berkaitan dengan Maulid ini, acara-acara ini terdapat di dalamnya kesyirikan. Jadi ada kemudian acara yang justru kepengen memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memberikan penghormatan untuk kemudian mengingat sejarah-sejarah Nabi, perjuangan Nabi dan para sahabat, tetapi ada unsur kesyirikan di dalamnya. Atau kemudian ada ritual termasuk memberikan sesaji dan lain sebagainya. Maka ini hal perkara yang untuk dijauhi. Atau memuja-muja Nabi Muhammad SAW berlebihan.
Jadi maka Rasulullah itu kita harus menempatkan sesuai dengan kadarnya. Beliau itu sama manusia seperti pada umumnya, tetapi beliau diberikan keistimewaan berupa risalah kenabian. Jadi Rasulullah adalah manusia terbaik, mempunyai kedudukan tertinggi di hadapan Allah, tetapi tentunya tidak diperbolehkan atau diperkenankan untuk memuja beliau secara berlebihan. Memuja berlebihan itu contohnya ya memuja dengan tidak sesuai kadar beliau. Cahaya di atas cahaya salah satu contohnya, sehingga orang memandangnya sifat itu adalah sifatnya Allah, yang harusnya itu adalah hak Allah, kemudian disematkan kepada Nabi SAW. Atau membaca wirid-wirid atau bacaan-bacaan jenis yang tidak jelas sumber dan dalilnya, sehingga wirid-wirid itu, bacaan-bacaan itu dikultuskan dan dianggap merupakan bagian daripada ritual di dalam maulid Nabi. Ini jadi titik pokoknya. Ini adalah hal yang kemudian perlu diperhatikan ketika diadakan maulid Nabi. Karena Nabi SAW bersabda, "An Umar yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi sahabat Umar pernah menyampaikan, ia berkata, "Aku mendengar sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibni Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kamu memberi penghormatan atau memuji kepada saya secara berlebihan, sebagaimana orang Nasrani yang telah memberikan penghormatan atau memuji, memuliakan kepada Isa putra Maryam, sehingga sampai mengkultuskan Nabi Isa itu menjadi Tuhan atau kemudian anak Tuhan. Maka kata Nabi SAW, saya hanya seorang hamba Allah, ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku itu adalah hamba Allah, maka katakanlah saja hamba Allah dan Rasulnya. Maka ada sebuah redaksi atau kemudian qoror daripada syahadat yang sudah sering kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau yang lebih simpel, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Jadi yang pertama tadi, jadi syarat yang pertama adalah terhindar dari larangan yang dilarang oleh syariat kita. Kemudian yang kedua, adapun yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipandang perlu diselenggarakan tersebut harus mengandung manfaat untuk kepentingan dakwah Islam. Jadi yang pertama, kemaslahatan itu atau kemanfaatan itu haruslah dilihat kira-kira acara maulid ini bisa untuk mengandung manfaat nggak untuk kepentingan dakwah Islam. Jangan sampai kemudian penyelenggaraan itu hanya sebatas euforia atau kemudian tradisi yang memang dianggap ya sudah seharusnya seperti itu. Maka tentunya lebih jeli. Kemudian yang kedua, apakah di dalam acara maulid itu bisa meningkatkan iman atau tidak? Jadi keimanan bisa tambah naik tidak, takwanya bisa tambah naik atau tidak, sehingga seseorang yang ikut di dalam acara itu atau penyelenggara dari acara maulid Nabi itu, sehingga maulid itu bisa memberikan manfaat kepada jamaahnya, lebih meningkatkan iman dan takwa dan lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang itu bisa kemudian tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, atau lebih sering kita sebut dengan sirah nabawi, perjalanan Nabi Muhammad sejak kemudian beliau sebelum lahir seperti apa kondisinya, kemudian nanti ketika lahir itu seperti apa Nabi Muhammad, sebelum masa kenabian seperti apa,
sehingga proses dakwah Islam yang dilakukan Nabi oleh para sahabat itu bisa diambil manfaatnya oleh jamaah pada umumnya.